Mendengar buku bersama Pendeta Yudi. Iman itu intim. Tulisan Pendeta Emeritus Andar Ismail. Berada dalam suasana sunyi dan sepi kadang-kadang bisa mencekam. Misalnya duduk seorang diri di rumah yang besar dan terisolasi jauh dari tetangga. Di rumah itu kita betul-betul seorang diri. Tidak ada bunyi atau suara apapun. Hanya bunyi jangkrik memecah kesunyian. Sekali-sekali gonggongan anjing terdengar di kejauhan. Kesunyian terasa kosong. Juga kesunyian hidup terasa tidak enak. Mungkin saja ada banyak orang di sekitar kita. Kita tinggal bersama dengan banyak penghuni. Kita bekerja dengan banyak teman. Kita sibuk. Akan tetapi, bisa jadi kita merasakan suatu kesunyian. Kesunyian membuat kita merasa hidup ini kosong. Apa yang kita perbuat terhadap suatu kekosongan, kita mengisinya. Begitulah kesunyian kita isi dengan bunyi atau suara. Televisi, radio, telepon, dan sebagainya. Benak yang kosong kita isi dengan lamunan dan impian, keinginan dan kekhawatiran, atau agenda dan rencana. Lalu kita pun mengisi kesunyian hidup dengan banyak kata dan bicara. Kata-kata terus berhamburan keluar melalui bibir. Kita menjejali hidup dengan kata-kata. Kadang-kadang banyak berbicara merupakan bentuk kompensasi dari rasa kurang pasti atau rasa kosong diri. Juga doa sering dijejali dengan kata-kata, bagaikan menjejali tas dengan sebanyak mungkin pakaian. Begitulah kita menjejali doa dengan sebanyak mungkin perkataan. Tetapi semakin banyak perkataan kita hamburkan dalam doa, semakin doa kita berputar ke sana sini atau berputar di situ-situ saja. Akhirnya kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya isi doa kita. Paulus mengaku kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 12. Memang berdoa tidak mudah. Berdoa bukan sekedar merangkai kata-kata. Berdoa adalah bertemu dan menyatu. Berdoa adalah melarut dan terhanyut dalam intimitas atau kemesraan, keakraban itu. Kata-kata terasa tidak memadai. Kata-kata tidak mampu mengungkapkan kedalaman suatu intimitas. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kata-kata bisa terasa mengganggu. Dalam keadaan seperti itu, menurut pengalaman Paulus, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Paulus merasakan keterbatasan daya kata-kata. Barangkali kita tidak tahu apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tetapi pada saat seperti itu, Roh Kristus sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itulah misteri doa. Pada saat kata-kata kita tidak berdaya, justru Kristus sendirilah yang berdoa di dalam kita. Ia berdoa bukan dengan kata-kata, melainkan dengan desah atau tarikan nafas panjang. Desahnya justru lebih berbicara daripada kata-kata. Berdoa bukanlah kegiatan bunyi atau suara, atau bicara dan kata, melainkan proses intimitas. Iman adalah intimitas. Iman bersifat intim. Intimitas bisa terjadi tanpa sepatah kata pun. Intimitas barangkali justru terjadi dalam hati yang bersih dari kata-kata, yaitu hati yang sunyi,
senyap, sepi, hening, teduh, tenang, dan lengang. Pada saat jiwa kita sunyi, pada saat itu jiwa kita bersih dari bunyi. Pada saat bibir tertutup, pada saat itu hati terbuka. Lalu masuklah Kristus. Ia berdesah dalam hati kita. Dengan desahnya itu ia berdoa. Ia berdoa di dalam kita. Ia berdoa untuk kita. Ia berdoa dengan kita. Kristus, masuklah. Berdoalah di dalam kami. Berdoalah untuk kami. Berdoalah dengan kami. Amin.